Asatidz yang sudah hadir pada malam hari ini, dan tak lupa pula yang kami banggakan adik-adik santri dan santriwati beserta segenap murid Madrasah Miftahul Ulum Ranting Pondok Pesantren Sidogiri. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, baik dari segenap asatidz maupun dari seluruh murid Madrasah Miftahul Ulum atas kehadirannya. Sekaligus saya meminta maaf karena acaranya ini sangat mendadak sekali, jadi persiapannya ya nggak real lah. Jadi persiapan untuk mengadakan acara ini sebenarnya dimulai tadi pagi. Jadi hendak pulangku tak ada teror, tak ada apa, rong-rong langsung jereng, langsung badan sulapan. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap santri yang sudah membantu terlaksananya acara seperti ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya madrasah kita mulai dari tahun kemarin sudah merantingkan kepada Madrasah Sidogiri. Akan tetapi tidak seluruh kelas, kan ya, hanya sampai kelas 4. Jadi kelas 5 dan kelas 6-nya masih belum ranting. Bagi kelas yang sudah meranting ke Sidogiri, kita perlu bangga. Bangga karena kita menjadi bagian dari perubahan besar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Nanti kan bisa menjadi cerita kan kepada anak cucu kita nanti. Engkau lambek moduk pertama kali saat ranting retang kelas dong, kan seperti itu. Jadi kita bisa bangga menjadi bagian dari sejarah di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Bagi kelas yang masih belum ranting, kelas 5 dan kelas 6, tidak usah berkecil hati. Tak usah kini ateh polang tidak menjadi bagian dari sejarah. Karena banyak jalan untuk memperoleh untuk mendapatkan hal-hal lain yang ada di pondok pesantren, bukan cuma menjadi bagian dari kelas ranting, tapi banyak hal-hal yang lainnya. Terus selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah kita sudah selesai melaksanakan ujian semester 1. Alhamdulillah, kita syukuri bersama, nilainya tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Setelah ujian selesai, seharusnya diisi dengan kegiatan pembagian raport. Pembagian raport ini seharusnya menurut rencana kami akan dilaksanakan pada hari Sabtu depan. Jadi hari Sabtu depan raport kita akan cetak dan langsung kita berikan di kelas masing-masing. Akan tetapi beberapa hari yang lalu kami mendapatkan info dari Madrasah Induk di Sidogiri, bagi murid kelas 4 yang kemarin masih berhalangan tidak bisa mengikuti ujian Al-Miftah, masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian kodok. Mungkin ada sekitar 5 orang, laki didik ada sekitar 5 orang. Kenapa kok sampai Sidogiri ini kok menunggu, artinya memberi kesempatan kedua? Kan kita sudah ketahui bersama bahwasanya Fan Al-Miftah di kelas 4 hari menjadi standar pokok kenaikan murid di kelas 4. Jadi kalau nilai Al-Miftahnya mati, tapi nilai secara keseluruhan itu hidup, bisa-bisa tidak naik kelas. Ya, karena Al-Miftah termasuk fan-fan yang fatal, maka dari pihak induk memberi kesempatan kedua bagi murid yang tidak bisa mengikuti ujian Al-Miftah yang kemarin. Akan tetapi tidak kesemua dari murid yang tidak mengikuti ujian bisa mengikuti ujian kodok. Hanya santri yang tidak mengikutinya ada izin. Jadi kalau yang ada izin boleh, dan itu adanya sudah kami miliki. Jadi siapa-siapa yang ada izinnya itu akan ada ujian kodok.
Bagi yang tidak mengikuti ujian Al-Miftah dikarenakan alpa, buruk, ya wassalam. Dan bagi yang merasa nanti ketika rapor sudah dikeluarkan, bagi yang merasa nilainya ada yang rendah di semester pertama, ini masih ada kesempatan nanti di semester kedua. Karena sebenarnya semester pertama ini bukan penentuan naik kelas, bukan. Nanti yang penentuannya adalah nanti di semester 2. Jadi usahakan nanti di semester 2 hadir semua, mengikuti semua. Kontrol enggak. Untuk nilai Al-Miftah sendiri di kelas 4, alhamdulillah nilainya sangat bagus dengan rata-rata 8,2. Ini dari sekitar muridnya 152, sekitar segitulah. Jadi nilai rata-ratanya 8,2. Tidak mengecewakan. Setelah ujian semesternya selesai, sebenarnya bukan kita pas lepas dari ujian, tidak. Karena di kelas 4, khusus di kelas 4 meloloh, pokok spesial pokok kelas 4 pokoknya. Untuk kelas 4 insya Allah dalam minggu ini akan diadakan ujian sertifikasi Al-Quran. Jadi akan ada ujian seperti ujian Al-Miftah, tapi materinya adalah Al-Quran. Pentingnya apa? Pentingnya ujian Al-Quran ini, sebenarnya ujian Al-Quran ini tidak masuk dalam nilai raport. Karena ujian Al-Qurannya kita kan sudah selesai kan pada waktu indah dulu. Jadi ujian Al-Quran ini yang nanti akan ada juri langsung dari Sidogiri, gunanya untuk sertifikasi. Jadi kalau kalian nanti ini lulus ujian Al-Qurannya, kalian akan mendapatkan ijazah Al-Quran, yang mana ijazah Al-Quran itu menjadi persyaratan murid untuk mengikuti ujian akhir atau ilmi nanti di kelas 6. Jadi kalau seumpama nilainya besar semuanya di kelas 5 tapi tidak memiliki ijazah Al-Quran, maka tidak akan naik ke kelas 6. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah tentang masih banyaknya alfa, terutama di kelas putra. Kelas putri sangat sedikit sekali, presentasi alfinya sangat sedikit. Yang paling banyak di putra. Bahkan sampai beberapa hari yang lalu secara terpaksa kami harus mengeluarkan beberapa orang santri dikarenakan alfanya lebih dari 15 dalam satu semester. Ada perlu diperhatikan lagi ya yang lain, terutama yang sudah dipanggil-panggil kemarin. Alfa dalam sekolah selain mengurangi nilai raport, jadi satu alfa itu mengurangi 1 poin dalam raport. Selain mengurangi nilai dalam raport, alfa juga menjadi perhitungan anak-anak di madrasah akan dilanjutkan atau tidak. Kan sudah disampaikan di kelas masing-masing kan ya, bahwasanya ketika ada seorang murid tidak sekolah sampai 15 hari, bukan dalam sebulan tapi dalam satu semester sampai 15, maka yang bersangkutan akan kita panggil beserta dengan walinya. Jika masih ada alfa, secara berat hati harus kita keluarkan, bukan cuma dari madrasah, akan tetapi dari seluruh instansi yang ada di pesantren, termasuk sekolah formalnya juga akan diberhentikan. Jadi perlu diperhatikan lagi. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah tentang masalah infak. Infak apa maksudnya? Saya bilang tidak majer berarti. Padahal madrasah ini termasuk instansi besar, bukan cuma besar di pondok kita sendiri. Di pondok kita sendiri jelas kita adalah instansi paling besar. Instansi dengan jumlah murid paling banyak, dengan jumlah guru paling banyak, tapi dengan uang paling sedikit. Ya karena jadi guru, yo utang melolo. Bisa utang saya gila. Jadi mohon diperhatikan ya. Mohon diperhatikan bagi yang merasa masih belum membayar infak sampai bulan ini. Tidak harus dilunasi semuanya. Jadi sampai sekarang kan bulan Rabiul Tsani. Jadi sampai Rabiul Tsani harus sudah dilunasi.
Dan juga yang masih memiliki tanggungan kitab, mohon segera dilunasi. Ternyata setelah saya lihat datanya, bukan cuma ada murid yang memiliki tanggungan kitab tahun sekarang, boleh sih tahun boleh kita major sampai itu ya. Ibu aja nyaman. Mungkin cukup itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang sangat terakhir, saya perlu membacakan rekapitulasi hasil dari nilai indah per kelas. Kelas dengan perolehan nilai terbesar, dengan kata lain ranking 1, jadi berarti muridnya ini cerdas-cerdas, diperoleh oleh kelas 2A Putri. Diperoleh oleh kelas 2A Putri asuhan Ustadzah Hajah Wardatul Tholiah dengan nilai rata-rata 8,37. Ada yang menempati di posisi 1. Nanti saya akan baca sampai paling terakhir. Di posisi kedua jatuh kepada kelas 1A Putri asuhan Ustadzah Fatlimah dengan rata-rata 7,97. Lalu di posisi ketiga, perlu saya sampaikan juga, cuma saya sampaikan ya. Jadi tidak punya kebeli meloloh, beli bedah hadiah tak ada. Di barisan yang kemah hadiah tak ada. Di peringkat keempat diperoleh oleh kelas 1 Putra asuhan Ustadz Muhammad Hanif Zamzami dengan rata-rata 7,51. Di posisi kelima kelas 1B Putri asuhan Ustadzah Fatimatul Zahra dengan rata-rata 7,32. Di posisi keenam kelas 3A Putra asuhan Ustadz Syamsuri yang berhalangan hadir pada hari ini dengan rata-rata 7,14. Di posisi ketujuh diraih oleh kelas 3C Putri asuhan Ustadz Haji Tofir dengan perolehan nilai 6,83. Mending baca tepuk tangan kan? Apa itu tepuk tangan? Ya kan dong. Langsung paling bebo mah. Kewon. Posisi ke-8 kelas 3A Putri asuhan Ustadz Muntaha dengan rata-rata 6,64. Di posisi ke-9 jatuh kepada kelas 3B Putri asuhan Ustadz Fatur Rosi dengan rata-rata 6,58. Di posisi ke-10 jatuh kepada kelas 2 Putra asuhan Ustadz Noval Aziz dengan rata-rata 6,51. Di posisi ke-11 diraih oleh kelas 3B Putra 3B Putra asuhan Ustadz Sufyan Sauri dengan rata-rata 6,37. Di posisi 12 kelas 6B Putri asuhan Ustadz Abdul Latif dengan rata-rata 6,23. Di posisi 13 4B Putra asuhan Ustadz Umarul Faruk dengan rata-rata 6,20. Di posisi 14 kelas 6A Putri asuhan Ustadz Rusdianto dengan rata-rata 6,10. Juru kunci. Di posisi ke-15 diraih oleh kelas 5A Putri asuhan Ustadz Zuhri dengan rata-rata 5,93. Jadi mulai dari kelas 5A Banat, 5A Putri ada nilainya sudah 5. Usah tepuk tangan kena.
Di posisi ke-16 kelas 4A Putra asuhan Ustadz Hizamullah dengan rata-rata 5,92. Di posisi ke-17 diraih oleh kelas 5B Putri asuhan Ustadz Ali Mispun dengan rata-rata 5,86. Di posisi ke-18 kelasnya ada sampai 22 ekor kelas. Di posisi ke-18 kelas 4A Putri asuhan Ustadz Mukti Ali. Tapi meskipun kelas 4A Putri asuhan Ustadz Mukti Ali berada di posisi ke-18, tapi nilai al-miftahnya alhamdulillah berada di peringkat 1. Dengan rata-rata 5,80. Selanjutnya posisi ke-19 kelas 4B Putri asuhan Ustadz Zainuddin dengan rata-rata 5,75. Sekarang sudah 3 kelas paling bawah. Kalau kelas paling bawahnya sudah alamat ya. Alamat insya Allah banyak defisit tahun ke ini. Kalau melihat nilai murni di raport, nilai hasil ujian murni ada hampir separuh, yang nilainya tidak sampai hampir separuh. Di peringkat ke-20 jatuh kepada kelas 4C Putri asuhan Ustadz Abdul Ghazi dengan rata-rata 5,69. Di posisi pra terakhir jatuh kepada kelas 6 Putra asuhan Ustadz Muhammad Imam Marzuki dengan rata-rata 5,54. Dan di posisi paling terakhir juru kunci dengan nilai paling rendah se-madrasah jatuh kepada kelas 5 Putra dengan nilai rata-rata dengan asuhan Ustadz Rahmat dengan rata-rata 5,51. Jadi Ares sudah hampir mati, nilai rata-rata kelasnya hampir mati, kurang 2 poin. Jadi kalau nilai rata-ratanya 5, 4 berapa? 549 nilainya mati. Jadi kurang sedikit Pak mati ya. Banyak hal yang menyebabkan ada kelas yang memperoleh nilai tinggi, beda kelas mabel, banyak faktor yang menyebabkan hal semacam ini. Di antaranya adalah mungkin karena dari murid, guru masa guru gendeng, kan tidak ada muridnya paling bengkor. Jadi saya bacakan ini sebagai motivasi bagi kelas-kelas yang lain untuk meningkatkan prestasinya nanti di semester 2. Sebenarnya ada masih belum apa-apa karena penentuannya nanti ada di semester 2. Bagi kelas yang mendapatkan peringkat-peringkat rendah, dimohon untuk lebih giat lagi. Karena imbasnya jangan segitu, bisa-bisa hampir lebih separuh yang tidak naik. Terutama kan guru yang dibaca yang peringkat terakhir kan kelas 5. Kalau nanti kelas 5 ini ada yang tidak naik kelas, perhatikan kelas 5. Kalau nanti yang kelas 5 ada yang tidak naik kelas, maka otomatis tahun depan kelas 5 ini akan dirantingkan. Dan seharusnya yang ada di kelas 5 itu seharusnya sudah lulus Al-Miftah dan memiliki sertifikat. Karena nanti ada yang tidak naik di kelas 5, otomatis ujiannya nanti akan 2 kali. Bukan 2 kali, 3 kali. Jadi ujian Al-Miftah untuk rapor, lalu ujian Al-Miftah untuk sertifikasi, plus ujian Al-Quran untuk sertifikasi. Jadi nanti baru.
Jadi mohon diperhatikan lagi untuk kelas 5. Mungkin sekian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.